Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Dan untuk sahabat yang memiliki cerita yang ingin dibagikan kepada saya, boleh sahabat tuliskan cerita misterinya, lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah yang sahabat kirimkan akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini kembali satu kisah kiriman dari seorang sahabat akan saya ceritakan. Kisah ini datang dari Tuban. Sahabat yang bernama Anwar ingin membagikan satu pengalaman misteri yang beliau alami. Dan di dalam kisah ini akan menceritakan perjalanan spiritual Anwar dan abangnya dalam mencari sesuatu yang tak pasti dan sesuatu yang mungkin kalau kita dengar itu adalah sesuatu yang mustahil, yaitu harta kekayaan dari alam gaib. Untuk sahabat yang mendengarkan kisah ini, kita ambil hikmah pelajaran dalam apa yang sudah dilalui oleh sahabat kita Anwar untuk menjadi pembelajaran kita ke depan, bahwa tak ada rezeki yang dapat dipastikan kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi rezeki. Hanya dari Allah lah rezeki yang akan datang, dan hanya Allah lah yang akan memberikan kita rezeki. Dan inilah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita Anwar di Tuban. Dek, kamu mau ndak bantuin Mas? Bantuin apa, Mas? Ada nanti Mas bilang. Emang apa sih? Kayaknya rahasia sekali. Sini. Coba kamu buka kain putih itu. Emangnya ada apa? Coba kamu buka. Apa yang kamu lihat? Wah. Anwar mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi di dalam kisah ini sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya, tidak ada urusannya dengan si Anwar. Ini semua karena niat Anwar ini ingin membantu abangnya yang bernama Bambang. Yang mana usia Anwar dengan Bambang ini memang tidak terlalu jauh selisihnya ya. Bambang anak pertama, Anwar anak kedua. Usia mereka terpaut kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah. Dari kecil mereka selalu bermain bersama. Namun setelah dewasa, ditambah lagi mereka sama-sama sudah berkeluarga, Bambang ini tinggal menetap di sekitaran wilayah Sidoarjo karena istrinya ini berasal dari Sidoarjo, sedangkan Anwar tinggal menetap di rumah kedua orang tuanya. Dan kejadian ini berlatar waktu sekitar tahun 2011 silam. Di saat itu Anwar ini baru saja menikah dengan sang pujaan hati yang sekarang menjadi istri Anwar. Ya baru 2 bulan lah Anwar ini menikah dengan istrinya. Pada saat itu tiba-tiba saja abangnya yang bernama Bambang yang tinggal di Sidoarjo tiba-tiba datang ke kediaman orang tua Anwar. Di sana Anwar tinggal bersama istrinya. Mendadak saja Bambang ini pulang ke kediaman mereka. Ketika ditanya sama Anwar, "Loh Mas,
kok mendadak sekali pulang? Mana istrimu? Mana anakmu? Tanya Anwar kepada Bambang. Tapi pada saat itu Anwar tidak mendapat jawaban yang pasti. Bambang cuman mengatakan, "Ndak, aku ada sedikit urusan aja. Anak istriku ada di rumah di Sidoarjo. Sengaja aku ndak ajak mereka karena aku mau menyelesaikan urusanku di sini." "Urusan apa?" tanya Anwar. Anwar penasaran lah. Ndak biasa-biasanya abangnya ini pulang mendadak seperti itu. "Yowis, nantilah, nanti aku kasih tahu kamu." Dan ndak berapa lama dia tiba dari Sidoarjo. Ya, istirahat sebentar di rumah, lalu Bambang meminjam sepeda motor yang dimiliki Anwar untuk pergi ke satu tempat. Ketika ditanya lagi sama Anwar mau kemana pakai sepeda motor, jawaban Bambang tak pasti, hanya mengatakan mau keliling-keliling kampung saja. "Pinjam sebentar yo." Anwar pun meminjamkan sepeda motornya kepada Bambang. Namun si Bambang ini ndak pulang-pulang, sahabat. Dia keluar rumah itu kisaran jam 12 siang lah. Ya, sore sekitaran jam setengah 6, dekat waktu maghrib, Bambang juga belum pulang. Sampai larut malam ditunggu sama si Anwar, Bambang juga tak kunjung pulang. Semua yang ada di rumah ini mengkhawatirkan di mana keberadaan si Bambang. Ada apa? Kok ya ndak pulang-pulang? Anwar pun sudah mencari ke tempat-tempat yang sering didatangi Bambang kalau dia pulang kampung. Namun di sana sama sekali ndak terlihat keberadaan Bambang. Subuh barulah Bambang pulang ke rumah. Ketika pagi hari, Anwar mengetahui Bambang sudah pulang. Masuklah Anwar ke kamar yang ditempati Bambang. Anwar bertanya dengan nada yang agak sedikit tinggi. Ya, karena dia kesal. Abangnya ini pergi pakai motornya dia, ndak ada kabar, mengkhawatirkan. Tujuannya juga ndak tahu kemana. Masuk Anwar ke dalam kamar Bambang. Terlihat Bambang sedang duduk di satu kursi, menghadap ke atas tempat tidurnya. Awalnya tidak ada yang mencurigakan dari kamar yang ditempati Bambang pada saat itu. Bambang cuman senyum-senyum saja ya melihat Anwar masuk ke kamarnya. Anwar bertanya sama Bambang, "Mas, sampein itu kemana sih? Kok yo ngilang bawa sepeda motorku, ndak pulang-pulang, ndak ada kabar. Katanya cuman mau keliling-keliling kampung tapi ndak pulang-pulang. Tahu ndak? Si isi rumah khawatir, mengkhawatirkan kamu." Dengan senyuman berdirilah si Bambang ini sembari menepuk pundaknya Anwar, meminta maaf. "Yo, masalah. Maafin Mas yo. Ndak apa-apa kan, ndak marah kan? Mas kan udah pulang. Sepeda motormu juga udah pulang. Maafin yo. Mas ada keperluan yang mendesak kemarin." "Apa?" tanya Anwar. Disinilah Bambang mencoba untuk menjelaskan sesuatu kepada Anwar dengan mengatakan kalimat percakapan yang di awal tadi sudah sahabat-sahabat dengarkan. "Dek, kamu mau ndak bantuin Mas?" "Bantuin apa Mas?" Ada nanti Mas bilang." "Emang apa sih? Kayaknya rahasia sekali." Sini. Coba kamu buka kain putih itu." "Emangnya ada apa? Coba kamu buka." Anwar yang sebetulnya bingung dengan apa yang disampaikan oleh Bambang. Permintaan Bambang yang menurut Anwar apa sih? Ya, ucapan yang disampaikan Bambang ini kok kayak rahasia sekali. Dengan nada yang berbisik-bisik, dengan wajah yang penuh keyakinan, dengan wajah yang penuh dengan harapan. Ya, Bambang ini meminta Anwar untuk membuka selembar kain yang terbentang di atas tempat tidur yang ada di kamar tersebut. Namun sebelum Anwar ini membuka kain putih yang ada di atas tempat tidur, Bambang terlebih dahulu menutup pintu kamar yang tadinya terbuka dan berbisik kepada Anwar, "Nanti kalau kamu kaget, kamu jangan teriak yo. Dah, ayo dek, buka dek." Anwar pun lekas menarik kain putih yang ada di atas tempat tidur yang tadinya
Kain putih itu terbentang layaknya spray atau selimut di atas tempat tidur. Sama sekali tidak mencurigakan, sama sekali tidak terlihat ada satu apapun yang ditutupi oleh selembar kain putih tersebut. Namun, ketika Bambang memerintahkan Anwar untuk segera membuka kain putih tersebut, seketika saja Anwar melihat sesuatu yang sangat mengejutkan sekali. Di atas tempat tidur dalam kamar tersebut dipenuhi dengan tumpukan uang, dipenuhi dengan tumpukan koin-koin emas dengan nominal yang banyak sekali. Selebar kain putih itu menutupi tempat tidur, ya selebar itulah tumpukan uang dan tumpukan koin-koin emas yang ada di sana pada pagi itu. Anwar mau berteriak kaget, tapi Bambang sudah memberi isyarat. Diam dulu. Dah, kamu udah lihat kan? Lihat yang betul. Itu bener loh. Itu beneran loh. Liatin. Dah, sudah kamu melihatnya. Mas tutup ya. Bambang pun kembali menutup tumpukan uang dan tumpukan koin-koin emas yang berada di atas tempat tidur dengan kain putih yang tadi ditarik atau dibuka oleh Anwar. Dengan rasa antara percaya dan tidak atas apa yang barusan disaksikan oleh Anwar, Bambang kembali mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dilihat oleh Anwar yang membuat Anwar begitu terkejut. Ini rahasia ya. Mas minta jangan ada satupun orang yang mengetahui apa yang sudah kamu ketahui dengan apa yang barusan kamu lihat. Kamu dengar dulu baik-baik, biar kamu bisa bantuin Mas, karena Mas berharap sekali atas bantuan kamu. Emang apa yang Mas butuhkan dari aku? Bambang kembali menjelaskan satu hal kepada Anwar dan Anwar pun mendengar dengan jelas, mendengar dengan seksama agar dapat memahami apa yang sebenarnya telah terjadi atau apa yang telah dilakukan oleh masnya yang bernama Bambang. Nah, sebelum lanjut nih, sahabat-sahabat mendengarkan penjelasan yang disampaikan Bambang kepada Anwar di pagi itu, Anwar sedikit ingin menceritakan sesuatu yang ada kaitannya nih dengan apa yang ingin disampaikan Bambang. Jadi, di saat-saat mereka remaja, mereka tumbuh bersama, main bersama, Bambang dan Anwar di masa-masa remaja. Dari waktu Bambang dan Anwar ini SMP, Bambang sama Anwar ini pernah berguru di satu perguruan olah kanuragan, perguruan silat lah kita katakan. Bambang sama Anwar, ya mereka sama-sama daftarnya bareng. Ya mereka belajar bareng mulai dari nol. Namun, ya Bambang ini memiliki kecenderungan yang berbeda dari si Anwar. Bambang betul-betul mendalami apa yang diajarkan oleh guru yang ada di perguruan tersebut, sedangkan Anwar ini cuma sekedar untuk mengisi waktu luang dan menambah pengetahuan saja. Jadi ketika SMA, tepatnya Anwar ini di kelas 2 SMA, Bambang di kelas 3 SMA, Anwar sudah berhenti dia tidak melanjutkan untuk mendalami ilmu olah kanuragan di perguruan silat tersebut, sedangkan si Bambang ini masih tetap memperdalam, belajar terus, menggali terus pengetahuan ilmu-ilmu yang ada di perguruan pencak silat tersebut. Memang Bambang ini dari awal masuk ini ada sedikit ketertarikan dari guru-guru yang ada di perguruan silat tersebut melihat watak atau melihat diri dari si Bambang ini. Anwar mengatakan, ya baru sekitaran setahun setengah lah mereka ini belajar di padepokan tersebut. Bambang ini sudah dipercaya untuk belajar di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Anwar juga mengatakan kalau Bambang ini salah satu anak emas atau murid kesayangan dari si Empuh, guru besar pendiri dari perguruan silat tersebut. Anwar mengatakan selain belajar gerak silat untuk bela diri, di sana murid-murid yang berminat untuk mendalami ilmu kebatinan, isian badan, ini juga diajarkan oleh sesepuh-sesepuh yang ada di
perguruan tersebut. Mas Bambang ini, kata Anwar, ini dia memang tertarik sekali dengan apa itu yang dinamakan belajar kebatinan. Selain dia sudah memperdalam ilmu pencak silatnya, isiannya juga ingin diperdalam oleh si Mas Bambang. Sesepuh-sesepuh atau guru-guru yang ada di padepokan tersebut pun ini mengatakan kalau Bambang ini salah satu murid yang memiliki bakat alami, cepat sekali menyerap apa yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di sana. Makanya Bambang ini salah satu murid kesayangan si pendiri padepokan pencaksilat tempat mereka belajar pada saat itu. Nah, setelah Anwar memutuskan untuk berhenti di kelas 2 SMA, sedangkan Mas Bambang tetap lanjut untuk berguru di padepokan tersebut, udah nggak tahu lagi nih Anwar apa-apa saja yang dilakukan Mas Bambang ketika Anwar ini sudah tidak ada di padepokan itu. Di luar dari padepokan, misalnya di rumah atau di kehidupan sehari-hari, Anwar melihat tidak ada pula kejanggalan atau hal-hal aneh yang sering dilakukan oleh Mas Bambang. Anwar dan keluarga masih berpikir positif, ya, berarti Bambang ini memang betul-betul memperdalam sesuatu yang baik. Karena tidak ada hal-hal aneh atau hal-hal yang janggal dilakukan Bambang ketika berada di rumah dan di lingkungan pergaulan. Bahkan berantem aja, ini Bambang tidak pernah terdengar kalau Bambang berantem, gebukin anak orang. Sama sekali tidak pernah. Padahal untuk olah bela diri, Bambang patut dijagokan karena banyak sekali ilmu-ilmu dari padepokan itu sudah diserap habis oleh Bambang. Nah, singkat cerita, di pagi itu, ya, setelah Anwar ini melihat apa yang ditutupi kain putih yang diminta Bambang untuk segera dibuka, Bambang pun menjelaskan apa itu sebenarnya yang kamu lihat. Beliau mengatakan, semalam aku tuh ndak kemana-mana sebenarnya, Dek. Aku pinjam sepeda motor kamu. Aku balik ke padepokan. Di sana sudah ramai murid-murid senior dari Eyang Sepuh. Mereka sudah berkumpul semua di sana menunggu kedatanganku. Aku yo memang terlambat mendapatkan informasi atas apa yang terjadi semalam. Makanya aku buru-buru sekali kembali ke sini dan segera merapat ke padepokan. Eyang Sepuh semalam meninggal dunia. Aku kemarin didatangi oleh sosok Eyang Sepuh di dalam mimpiku. Eyang Sepuh memintaku pulang. Eyang Sepuh menunggu aku sebelum Eyang Sepuh menghembuskan nafas terakhirnya. Ada yang ingin dititipkan Eyang Sepuh kepada aku. Ya inilah yang barusan kamu lihat. Harta kekayaan dari alam gaib yang sudah dijaga oleh Eyang Sepuh bertahun-tahun lamanya. Semua itu, kekayaan itu diberikan atau diwariskan Eyang Sepuh kepada aku. Mendengar penjelasan Bambang, Anwar ini agak sedikit keliengan dia. Bingung dia, apa sebenarnya yang kamu sampaikan ini? Kamu tiba-tiba pulang, didatangin langsung sama Eyang Sepuh. Eyang Sepuhnya meninggal tadi malam, kok yo bisa mendatangi kamu, bilang kalau aku mau mati, kamu segera merapat. Pertanyaan itu yang dilontarkan Anwar dan Bambang pun kembali menjabarkan. Gini loh, Dek. Memang kalau mau dijabarkan sulit, tapi intinya aja. Eyang Sepuh yang sudah sakit bertahun-tahun lamanya, kamu pasti tahu. Waktu acara nikahan kamu, kan aku sempet tuh menyempatkan diri main-main ke padepokan untuk melihat kondisi Eyang Sepuh. Kan aku bilang sama kamu setelah aku pulang dari padepokan, Eyang Sepuh sakit. Kalau ada waktu kamu sempatinlah lihat kondisi Eyang Sepuh. Setidaknya kamu pernah berguru di sana dan kamu pernah diangkat menjadi murid. Nah, pada saat itu Eyang Sepuh sudah mengatakan kepada aku, dalam waktu dekat kamu harus segera kembali ke sini lagi. Dalam waktu dekat ada sesuatu yang ingin ku berikan, tapi aku lupa. Aku sibuk kerja di sana. Usahaku sedang hancur-hancurnya sekarang. Gali lubang tutup lubang aku sekarang untuk bayar hutang, bahkan untuk makan sehari-hari saja sulit sekali.
Jadi tidak kepikiran lah aku dengan pesan yang disampaikan Eyang Sepuh kalau dalam waktu dekat aku harus kembali ke sini. Dan tiba-tiba saja di satu malam, dan ini sebelumnya tidak pernah terjadi, tidak pernah aku alami, aku tidur nyenyak sekali dan tiba-tiba saja aku dibangunkan. Suaranya aku dengar tidak asing. Ketika aku buka mata, Eyang Sepuh sudah ada di samping tempat tidurku. Beliau mengatakan, "Bang, pulang yuk, besok pulang. Temui aku di Padepokan. Ada yang ingin kuberikan. Jangan terlambat, kamu harus datang." Seketika saja Eyang Sepuh menghilang, dan ketika Eyang Sepuh menghilang, aku ini dalam kondisi terjaga dari tidurku. Sudah terjaga dari tidurku. Aku bingung, apakah ini mimpi yang barusan ku alami atau sesuatu yang nyata. Kulihat istriku, kulihat anakku, semua sedang dalam keadaan tertidur lelap. Aku menyimpulkan, apa yang barusan terjadi, Eyang Sepuh yang datang, itu bukan di alam mimpi, namun itu adalah kejadian nyata. Makanya pagi-pagi sekali, aku langsung buru-buru pulang ke sini dan segera datang ke Padepokan untuk memenuhi panggilan Eyang Sepuh. Setibanya di sana, murid-murid senior, anak-anak angkat lah dari Eyang Sepuh, semuanya sudah berkumpul. Ternyata mereka sudah menunggu kedatanganku. Dan di malam harinya kami semua berkumpul. Eyang Sepuh ya dalam keadaan lemah, tapi dia dalam keadaan sadar. Banyak hal yang disampaikan Eyang Sepuh kepada kami, namun mendekati jam 1 dini hari, Eyang Sepuh khusus menyampaikan satu hal kepadaku di hadapan orang banyak. Beliau mengatakan, "Ambil kain putih yang terlipat di dalam lemariku. Ambillah itu untukmu. Ambillah itu sebagai warisan yang kuberikan untukmu. Yang lain yang ada di sini, jangan iri dengan apa yang kuberikan kepada Bambang. Kalian semua sudah mendapatkan apa yang sesuai untuk diri kalian. Ambillah, aku ambillah apa yang disebut Eyang Sepuh." Kecewa awalnya, karena aku hanya melihat selembar kain putih. Eyang Sepuh seperti tahu kekecewaanku. Beliau mengatakan, "Di balik kain putih tersebut tersimpan apa yang sekarang kamu butuhkan. Jalankan perintah yang nanti akan kusampaikan." Tak lama berselang, Eyang Sepuh menghembuskan nafas terakhirnya. Awalnya aku bingung dengan apa yang diberikan oleh Eyang Sepuh sebelum aku mendengar bisikan-bisikan yang nyata yang kudengar dari telingaku. Bisikan-bisikan petunjuk gimana caranya aku menggunakan apa yang telah diberikan Eyang Sepuh, yakni selembar kain putih yang menyelimuti harta kekayaan dari alam gaib. Di malam itu, setelah Eyang Sepuh ini meninggal dunia, semua yang ada di sana pastinya merasa kesedihan, namun tak patut bersedih berlarut-larut. Bambang mengatakan kepada Anwar, ya, sedih rasa hati kehilangan Eyang Sepuh pasti, tapi bingung dengan apa yang diberikan Eyang Sepuh itu yang sekarang ada di depan mata. Sembari semuanya mempersiapkan segala sesuatu untuk esok hari untuk pemakaman Eyang Sepuh, Bambang yang malam itu tengah duduk di sebuah pandopo di samping rumah almarhum Sepuh, ya tepatnya di lapangan latihan anak-anak yang belajar ilmu bela diri, tengah duduk di sana sambil melihat apalah guna kain putih ini. Tidak lama kemudian, anak pertama dari Eyang Sepuh, ya seorang laki-laki dekat juga ya dengan Bambang, ini nyamperin Bambang dan mengatakan, "Terima saja apa yang telah diberikan Sepuh. Mungkin sekarang kamu melihat itu cuma sekedar kain putih, tapi nanti setelah kamu mengetahui apa kegunaan kain putih itu, pasti kamu akan bersyukur sekali, apalagi sampai nanti kamu dapat mewujudkan apa yang ada di balik kain putih tersebut." "Emangnya apa, Mas? Mas tahu? Kalau Mas tahu, ayolah kasih tahu aku. Aku bingung apa yang harus kulakukan.
sedikit penjelasan yang diberikan oleh anak tertua dari almarhum sepuh mengatakan kepada Bambang, ya bersyukurlah kamu telah diberikan itu. Aku jujur menginginkan apa yang kamu miliki sekarang, tapi aku sudah cukup bersyukur karena aku dipercaya untuk meneruskan padepokan ini. Ya berarti apa yang jadi hak kamu sekarang itu bukan hakku, dan mungkin aku tidak bakal mampu untuk mewarisi atau memegang selembar kain putih yang sekarang kamu anggap cuman sekedar kain biasa. Asal kamu tahu, bapakku telah menjaga kain putih itu sejak puluhan tahun silam, selepas beliau pulang dari satu tempat yang beliau katakan di sanalah beliau menyimpan harta yang beliau dapat dari pengembaraan batinnya di alam gaib. Pengembaraan batin di alam gaib dalam arti kata, Eyang Sepuh ini semasa dia masih sehat ya, beliau juga membantu orang-orang yang misalnya ada yang diganggu sama sosok makhluk gaib, ya ada yang diganggu sama sosok makhluk astral. Eyang Sepuh membantunya dengan menaklukkan atau mengusir sosok-sosok gaib yang mengganggu. Nah, dari pertempuran Eyang Sepuh mengusir sosok-sosok makhluk gaib tersebut, makhluk-makhluk gaib ini di alam gaib, mereka ini kan menggunakan kalung dari emas, menggunakan gelang dari emas. Nah itulah yang mereka pakai, itu harta-harta dari sosok yang dikalahkan sama Eyang Sepuh inilah. Itu diambil, dirampas sama Eyang Sepuh dan akan disimpan di satu tempat. Eyang Sepuh juga pernah mengatakan kepada anak-anak kandungnya kalau beliau mengamalkan satu amalan seperti ritual pesugihan. Namun harta yang didapat dari pengamalan ilmu tersebut ini akan dapat diambil bukan sama si Eyang Sepuh ini, tapi dari seseorang nanti yang diutus Eyang Sepuh atau yang dipercaya oleh Eyang Sepuh. Itulah harta yang nanti akan kamu lihat setelah kamu mengibaskan kain putih tersebut. Bambang yang mendengar itu antara percaya dan tidak, karena Eyang Sepuh pernah sedikit membahas ini ketika Bambang menuntut ilmu pada Eyang Sepuh, tapi cuman sedikit. Eyang Sepuh mengatakan, kamu melihat padepokan ini mungkin tidak ada sesuatu yang berharga, tapi jangan salah. Sesuatu yang berharga telah kusimpan untuk nanti. Suatu saat nanti akan dijemput oleh seseorang yang terpilih. Cuman sebatas itu saja. Dia tidak menyangka kalau yang terpilih itu adalah dirinya. Di sini Bambang bertanya sama anak Eyang Sepuh, jadi apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Ya sudah, kamu tinggal menunggu petunjuk-petunjuk yang akan kamu dapat nanti. Tinggal kamu jalankan dan tergantung rezeki dan keyakinan kamu. Kalau memang rezekimu ada, keyakinanmu betul-betul yakin atas apa yang kamu jalanin, apa yang dikatakan oleh bapakku, harta dari padepokan ini akan berwujud nyata di hadapanmu. Tapi ingat, yakin. Kamu harus yakin dengan apa yang akan kamu jalani. Itu yang ditanamkan atau yang ditekankan oleh anak dari almarhum sepuh. Dan di pagi harinya, prosesi pemakaman pun dilaksanakan. Setelah pemakaman barulah Bambang ini pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ya, jadi dari area pemakaman dia sudah mendapatkan bisikan gimana caranya untuk menggunakan kain putih tersebut, dan itulah dipraktekkan Bambang dan dilihat langsung oleh Anwar. Bambang sengaja mengajak Anwar ingin membuktikan, atau jangan-jangan cuman aku saja nih yang dapat melihat. Bisa ndak ya orang lain melihat apa yang kulihat dan dibuktikan kepada Anwar, Anwar melihat apa yang dilihat oleh Bambang. Di balik kain putih tersebut banyak sekali tumpukan uang dan banyak sekali koin-koin emas, perhiasan emas yang tersimpan. Dan itu, semua itu bisa dibawa ke dunia nyata setelah menjalankan ritual-ritual yang tertentu. Tentunya Bambang di sini masih menunggu apa saja ritual-ritual yang harus dilakukan Bambang untuk mewujudkan harta kekayaan tersebut di dunia nyata. Otomatis di sini Bambang dengan penuh harapan menunggu petunjuk-petunjuk yang akan datang agar bisa sesegera mungkin mendapatkan harta kekayaan itu, karena pada saat itu
Bambang ini usahanya sedang hancur sekali, perekonomiannya sedang terpuruk sekali. Dia betul-betul berharap dari harta yang tersimpan di alam gaib di balik selembar kain putih tersebut. Singkat cerita, Bambang yang telah memberitahu apa yang didapatnya sebagai warisan dari Eyang Sepuh pemilik padepokan kepada Anwar, meminta Anwar untuk merahasiakan semua ini. Pokoknya nanti kalau semua berjalan lancar, aku bisa mewujudkan apa yang kamu lihat nanti. Aku ndak bakal tutup mata, semuanya bakal kebagian. Setelah nanti setengah dari apa yang kudapat akan kukembalikan kepada yang berhak, yaitu padepokan. Nanti kamu pasti aku cipratin juga. Dan Bambang kan tidak tahu nih seberapa lama dia menunggu wangsit atau petunjuk untuk menjalankan selembar kain putih ini bisa betul-betul membawa harta disimpan Eyang Sepuh dari alam gaib. Tidak tahu berapa lama, jadi anak istrinya pun diminta untuk datang ya dari Sidoarjo. Mereka sementara memutuskan untuk tinggal serumah dengan Anwar, tinggal sama-sama di rumah kedua orang tua Anwar dan Bambang. Anwar yang pada saat itu cuma dapat memperhatikan gerak-gerik apa-apa saja yang dilakukan oleh Mas Bambang. Karena untuk bertanya apa-apa saja yang dilakukan Mas Bambang yang sudah mulai terlihat agak sedikit aneh dan nyeleneh, Anwar ini ragu. Yang kutanyakan ini apakah betul sesuatu yang patut dipertanyakan kebenarannya? Masa iya ada harta sebanyak itu yang disimpan di alam gaib dan bisa diwujudkan untuk dibawa di dunia nyata ini? Pikiran Anwar cuma satu pada saat itu. Kalau ia memang bisa diwujudkan ke dunia nyata, kenapa bukan Eyang Sepuh saja yang mewujudkannya? Toh beliau yang memiliki ilmu yang tinggi. Kenapa harus Mas Bambang? Di situ mulai sedikit ada keraguan ya atas apa yang sudah dilihat sama si Anwar, kebenaran yang dinyatakan benar sama Mas Bambangnya, tapi beliau tidak berani mengungkapkan. Nah, ketika anak istri dari Mas Bambang ini sudah di rumah ya, Anwar mendengar kalimat-kalimat seperti ya ucapan-ucapan harapan ayah kepada seorang anak, harapan kepada seorang istri. Mas Bambang mulai berangan-angan kalau harta itu bisa didapatnya dengan mudah dan akan didapatnya dalam waktu dekat. Anak dari Mas Bambang ini selalu diiming-imingi, nanti yo nak yo, sebentar lagi bapak bakal dapat uang banyak. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu inginkan? Bapak belikan. Tinggal sebut apa yang kamu mau, pasti bapak belikan. Anak kecil yang berusia 5 tahun manalah mengerti dengan situasi pada saat itu. Toh dijanjiin pasti akan ditagih. Nah, semakin ditagih sama si anak, si Mas Bambang semakin menjanjikan yang besar lagi, semakin menjanjikan sesuatu yang di luar akal sehat. Dan semakin hari Mas Bambang terlihat semakin banyak melakukan hal-hal yang aneh, termasuk juga Mas Bambang ini mengajak Anwar untuk turut serta. Semisalnya mencari ayam hitam, bukan ayam cemani ya, ayam kampung yang hitam polos, ayam jago yang hitam polos, itu disembeli, darahnya ditampung, nanti dibuatkan ritual pakai sesajen yang lain di sebuah tempat. Pada saat itu yang dijadikan tempat untuk menaruh sesajen atau melakukan ritual, ini gudang di belakang rumah mereka. Itu tempat itu, gudang itu dijadikan sebagai tempat ritual. Mas Bambang di sini entah dapat amalan dari mana, ya, lancar sekali menyebutkan amalan tersebut, ya, kayak bacain ilmu, dan tiba-tiba saja darah ayam itu dioleskan ke kain putih tersebut. Memang terlihat darah ayam yang seharusnya nempel pekat ya di selembar kain putih ini memang kayak ajaib sekali. Apa yang dituliskan oleh Mas Bambang itu seketika saja kayak hilang. Habis ditulis, itu hilang, sama sekali tidak ngebekas. Itu disaksikan sendiri oleh Anwar dengan mata kepalanya. Tidak sampai di situ saja, masih banyak ritual-ritual yang nyeleneh yang dilakukan oleh Mas Bambang yang katanya
Ritual-ritual itu didapatnya dari bisikan untuk menjalankan ritual supaya apa yang disimpan atau ditutupi kain putih tersebut dapat berwujud dan menjadi nyata. Kurang lebih sekitar 2 bulan lah ritual-ritual itu dilakukan oleh Mas Bambang. Anwar di sini cuma dapat memperhatikan saja, dapat melihat saja, tidak berani berkomentar awalnya. Ya, duit Anwar pun juga banyak habis dipinjam sama Mas Bambang ini untuk membeli sesajen-sesajen, membeli perintil-perintilan untuk ritual itu banyak. Jadi pakai dulu uangmu dek, nanti tak ganti 10 kali lipat. Pokoknya itu terus yang dikatakan sama Mas Bambang ini sampai di mana di satu titik. Mungkin menurut batin dari Anwar, Mas Bambang yang sudah terlalu obsesi. Beliau offside melakukan kesalahan, melakukan kecerobohan dan membuat Mas Bambang tiba-tiba saja hilang ingatan, bertingkah layaknya seperti orang gila setelah melakukan satu ritual. Ritual yang dilakukan Mas Bambang di tepi sungai. Pada saat itu, Anwar ini diajak sama Mas Bambang. Nanti malam, tengah malam yuk keluar yuk, temenin aku, malam bulan purnama ini. Kamu ingin ngelihat ndak kekayaan yang sebentar lagi akan kudapat? Yuk ikut yuk. Anwar ndak mau. Ndak mas besok aku mau kerja pagi. Kalau aku ikut kamu ndak tahu selesai jam berapa. Ujung-ujungnya nanti aku kesiangan kerja. Ndak kamu aja, hati-hati mas. Yowes kalau gitu aku aja. Dan setelah malam itu, entah apa yang telah terjadi, entah apa yang dilakukan Mas Bambang di tempat itu, pagi-pagi sekali warga di sini datang ke rumah Anwar memberitahukan kalau Mas Bambang ini ada di tepi sungai bertingkah seperti orang gila. Dideketin dia ngamuk, dia ngoceh-ngoceh dengan bahasa yang tidak dimengerti, ndak tahu apa yang diocehinnya. Dan di tangan Mas Bambang memegang erat lipatan kain putih yang mana pada saat itu awalnya warga setempat di sini mencurigai bahwa kain putih yang dipegang erat sama Mas Bambang itu adalah kain kafan. Warga berpikir Mas Bambang ini gila setelah melakukan ritual sesat dengan menggunakan kain kafan atau kain pocong. Anwar pun segera datang ke tempat Mas Bambang ini kesurupan lah. Ya, dikatakan Anwar pada saat itu di tepian sungai, masyarakat warga di sini udah ramai. Anaknya Mas Bambang ikut, istrinya ikut, semuanya histeris melihat kelakuan dari Mas Bambang ini tidak mengenali satu orang pun dari pihak keluarganya. Didekatin dia ngamuk, dijauhin dia ngoceh-ngoceh entah apa yang diocehinnya. Anwar di sini tahu ini ada kaitannya dengan ritual kain putih pemberian dari almarhum Eyang Sepuh. Anwar pun datang ke Padepokan untuk menyampaikan hal ini kepada anak atau pewaris dari Padepokan. Nah, mereka yang ada di Padepokan pun datang ke tempat kejadian dan anak pertama dari almarhum Eyang Sepuh, beliaulah yang dapat berkomunikasi dan dapat menenangkan sosok Mas Bambang pagi itu. Singkat cerita, Mas Bambang sudah dibawa ke rumah. Yang cuma dapat berkomunikasi sama Mas Bambang ini cuma anak pertama dari almarhum Eyang Sepuh. Ditanya sama Anwar apa yang sebenarnya terjadi. Anak pertama dari almarhum Eyang Sepuh belum dapat menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas masmu ini sudah dirasuki 1000 jin. 1000 jin sudah ada di dalam tubuhnya lantaran masmu ini salah dalam melakukan ritual. Nah, dari sini apa yang disembunyikan Anwar dan Mas Bambang ya tentang yang dilakukannya selama 2 bulan belakangan ini tidak dapat disembunyikan lagi. Semuanya terbongkar kepada pihak keluarga dan semuanya di sini menyalahkan Anwar. Kenapa kok kamu ndak ngomong sama ibu sama bapak? Istrinya Mas Bambang juga menyalahkan Anwar. Anwar bingung di sini loh, kok aku yang malah disalahkan? Anwar terpojok di sini dan Anwar pun seakan-akan dipaksa untuk bertanggung jawab untuk kesembuhan dari Mas Bambang. Walaupun awalnya dengan berat hati, mau ndak mau, ya lantaran kepikiran dan melihat kesedihan yang tergurat dari wajah anak Mas Bambang,
beliau pun ikhlas, ya tulus untuk bertanggung jawab gimana caranya Mas Bambangku harus ya bisa sehat lagi, ya bisa normal lagi, terlepas dari gangguan 1000 jin yang menguasai dirinya. Jadi Anwar pun bertanya kepada anak pertama dari almarhum sepuh, gimana lah kira-kira caranya agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Ya, jadi dari hasil perundingan antara Anwar dengan anak pertama ini, disepakati kalau untuk sementara waktu dalam fase pengobatan, Mas Bambang kita bawa ke Padepokan saja, biar tidak mengganggu yang ada di rumah dan warga pun tidak semakin heboh. Warga tidak semakin banyak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, takutnya nanti banyak yang tahu, jadi banyak pula persepsi yang aneh-aneh. Dibawalah Mas Bambang ini ke Padepokan, Anwar pun ikut serta. Fase pengobatan Mas Bambang ini bukan sehari 2 hari, bukan gampang untuk mengeluarkan 1000 jin yang ada di dalam tubuhnya. Anwar di sini mengorbankan diri untuk meneruskan apa yang tadi sempat salah jalan yang dilakukan oleh Mas Bambang. Anwar meneruskan perjalanan spiritual dari Mas Bambang untuk menembus alam gaib, untuk mendapatkan harta kekayaan yang disimpan Eyang Sepuh. Jadi, salah satu kerabat dekat dari Padepokan, yang mana beliau ini kita sebut saja Mbah ya. Jadi Mbah ini juga pernah mengamalkan apa yang dijalankan sama Bambang. Namun Mbah ini menolak di tengah jalan atau hampir selesailah dalam ritual-ritualnya. Beliau menolak karena beliau sadar resikonya terlalu besar. Beliau mundur dan beliau mengetahui apa yang tengah dialami oleh Bambang. Beliaulah, si Mbah inilah yang membantu dalam prosesi pemulihan atau pengobatan si Bambang. Nah, setelah dipertemukan di Padepokan, si Mbah melihat ya anak ini salah jalan, nafsunya terlalu besar, keyakinannya terlalu rendah. Beliau cuma mengharapkan harta yang dilihatnya secara zohir. Beliau tidak memikirkan, tidak dipertimbangkan perjalanan yang akan dilaluinya untuk sampai ke titik yang beliau inginkan. Ini akan melewati ribuan bahkan jutaan halang rintangan. Memang dirinya terpilih, namun hatinya belum bersih untuk menjalani lakon spiritual ini. Makanya beliau yang berharap besar, berambisi besar, ibarat kata metik buah mangga, belum matang mangganya, adalah palingan diperem, nanti matang, langsung dipetik, disentak sama dia, menyebabkan mangga-mangga yang seharusnya belum gugur jadi berguguran karena kuatnya sentakan dari anak ini untuk mendapatkan satu mangga yang mentah, yang belum matang. Ibarat seperti itulah. Jadi dia ini melakukan ritual tahap masuk ke dimensi lain. Dia sudah melihat harta tersebut tanpa berpikir siapa yang menjaga harta ini. Dia main embat aja, main tarik aja, seperti itu otomatis penjaga dari harta yang ada di alam gaib ini, ribuan jin, ribuan makhluk halus, ini marah dan menyerang tubuhnya. Sedangkan batinnya di sini kotor, dia tidak dapat menangkis. Tidak ada tameng di dalam dirinya untuk menangkis serangan balik dari makhluk-makhluk tersebut. Bersaranglah ribuan jin di tubuhnya sekarang. Dan kalau tidak lekas kita keluarkan, anak ini seumur hidupnya akan terus seperti ini, dikendalikan oleh ribuan jin. Dan jika hal seperti ini telah terjadi, satu-satunya cara untuk dapat menyembuhkan atau melakukan pengobatan ya, untuk mengusir ribuan jin yang ada dalam tubuh anak ini, ya berharap ada satu orang yang mau mengorbankan dirinya untuk melakukan atau melanjutkan ritual yang sempat kacau ini. Dengan resiko, kalau salah melakukan ritual tersebut, ya resikonya sudah dapat dilihat, akan menjadi seperti ini, bahkan lebih parah lagi. Kemungkinan terburuk, ya bisa ndak balik lagi ke dunia ini atau mati. Salah satu orang harus mengorbankan dirinya. Ndak ada orang lain lagi yang akan mengorbankan dirinya selain Anwar. Anwar
ikhlas menjalankan apa yang diminta sama si Mbah. Asalkan Mas Bambang bisa selamat, Mas Bambang bisa kembali seperti sedia kala. Walaupun nanti harta yang diinginkan Mas Bambang ini ndak bisa kudapatkan atau ndak sampai ke titik mendapatkan kekayaan lah, ndak masalah. Yang penting Mas Bambang senantiasa bisa kembali seperti sedia kala. Mbah mengatakan kemungkinannya ya 50%, 50%. Tergantung kamu yang menjalankannya. Anwar pun siap dengan apapun resiko yang akan dihadapinya. Singkat cerita, Mbah meminta Anwar untuk mengolah batinnya lagi, yang mana beliau ini kan sempat berguru di padepokan itu. Sempat juga belajar tentang kebatinan, namun sudah lama tidak diolah lagi sama Anwar. Ya tidak perlu waktu lama, dalam waktu 3 hari saja Anwar puasa, ya dia menjalankan tirakat-tirakat, kebatinannya pun kembali dapat diaktifkan atau bisa dijalankan lah, sebelum masuk ke ritual untuk mengobati atau meneruskan ritual yang salah yang telah dilakukan oleh Mas Bambang. Salah satu syaratnya adalah Anwar ini selama prosesi pembangkitan kekuatan batinnya ini tidak boleh bersetubuh dulu dengan istrinya. Ya, jadi itulah intinya, harus bersih zohir dan batin. Sholat juga tidak boleh tinggal. Zikir wiritan ini terus dijalankan sampai di mana titik di malam yang sudah ditentukan, malam purnama, persis seperti malam ketika Bambang ini melakukan ritual di pinggir sungai. Tapi ini tidak dilakukan di pinggir sungai, tidak. Nah, di malam itu pun Bambang ini yang biasanya ngereok dia ya teriak-teriak tidak jelas dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti, di malam itu Bambang ini terlihat tenang. Dia duduk bersila layaknya seperti orang bersemedi, dan Anwar pun di malam itu duduk serupa tepat di samping Bambang, duduk bersila mengosongkan pikiran dan meramalkan amalan-amalan untuk dapat masuk ke dimensi lain, ke tempat Bambang melakukan kesalahan. Perjalanan spiritual pun dilakukan oleh Anwar. Antara sadar dengan tidak sadar lah, Anwar ini merasakan kalau seketika saja semua yang ada di sekitarnya ini berputar cepat sekali, dan seketika saja semuanya berubah. Anwar dihadapkan dengan sebuah jalan yang tidak berujung, tidak bertepi. Jadi jalan itu lebar sekali. Lihat ke kanan itu tidak ada tepinya, melihat ke kiri itu tidak ada tepinya, melihat ke belakang itu tidak ada ujungnya. Jadi tempat Anwar berpijak, ya itulah batas ujungnya. Jadi di belakang itu tidak ada apa-apa. Nah, Anwar pun di alam tersebut, di dimensi tersebut, dibimbing suara Mbah yang cuman terdengar suaranya saja, dengan mengatakan maju nak, maju ke depan. Ketika nanti kamu melihat kain putih membentang di tengah jalan, menghalangi jalanmu, disitulah kamu harus melakukan apa yang sepatutnya kamu lakukan. Berjalanlah Anwar, sampailah kakinya melangkah di ujung kain putih yang terbentang yang menghalangi jalannya. Seketika saja lokasi yang tak berujung, tak bertepi ini berubah layaknya seperti gua yang dipenuhi dengan ribuan makhluk gaib berbagai bentuk, berbagai wujud, dengan perwujudan yang sangat mengerikan sekali. Suara riuh makhluk-makhluk gaib tersebut menyambut kedatangan Anwar. Sebelum dia masuk ke dimensi gaib, dimensi lain, Mbah sudah berpesan, jangan kau pedulikan, jangan kau dengarkan. Kuatkan tekadmu, kedatanganmu ke sana bukan untuk mengambil harta yang tersembunyi di balik kain putih tersebut. Kedatanganmu ke sana cuman ingin melihat apa yang disimpan di bawah kain putih tersebut dan meminta kembalikan Bambang yang terperangkap di alam tersebut. Bawa kembali abangmu, bawa kembali abangmu. Itu terus bergema di telinganya, dan dimulailah ritual atau seperti kayak meditasi lagi lah si Anwar ini untuk dapat membuka kain putih tersebut tanpa harus menyentuhnya. Nah, itu tadi kesalahan yang dilakukan Bambang. Bambang ini ditariknya langsung kain putih tersebut dengan harapan hartanya itu ikut ke bawah. Sebenarnya
kain putih itu tidak boleh dipegang, karena kain putih yang sejatinya itu kan sudah dipegang di dunia nyata. Yang ada di sana itu semuanya perwujudan gaib. Ramalkan terus wiritan yang diberikan. Nah, kain putih itu akan terbuka dengan sendirinya kalau keyakinanmu sudah sampai, kalau makhluk-makhluk gaib yang ada di sana sudah memberikan izin dan puas dengan ritual yang kau lakukan. Itu akan terbuka dengan sendirinya, dan itu yang harus dilakukan Anwar. Terus dia wirid. Gangguan-gangguan dari makhluk astral yang ada di sana ini ya semakin menjadi-jadi. Mereka menguji keyakinan, menguji kekuatan batin dari Anwar, sampai di mana sosok itu ya ada di hadapannya, menakut-nakutin. Sosok itu memegang-megang tubuh dari Anwar, tapi tetap di sini dia yakin dengan satu keyakinan, semua ini akan berakhir di malam ini. Aku akan dapat menolong abangku. Cuman itu yang ada di pikirannya. Terus diwiridkan sampai di mana perlahan kain putih itu terangkat dengan sendirinya. Dan ketika kain putih itu betul-betul terangkat, ya, ada di awang-awang. Di sana Anwar melihat tumpukan-tumpukan uang, koin-koin emas, harta-harta yang semuanya ini terbuat dari emas mengkilau. Itu nyata ada di hadapannya. Sempat di sini hati kecilnya ingin berpaling dan berkata, inilah harta kekayaan yang seharusnya kau dapat. Tapi cepat Anwar sadar kalau itu adalah hasutan dari makhluk gaib yang ada di sana. Ya, keserakahan yang ada dalam dirinya timbul. Fokus lagi dia untuk melihat di mana keberadaan abangku yang kalian sandra di sini. Aku ndak mau harta ini, aku cuma mau bawa balik abangku pulang. Dan muncullah sosok Bambang seperti orang yang tengah tertidur. Nah, jiwanya itulah yang diminta sama Anwar dan digantikan atau ditukarkan dengan harta yang ada di hadapannya. Barterlah mereka. Kesepakatan pun terjadi. Harta yang ada di hadapan Anwar seketika menghilang, kain putih itu pun juga menghilang. Anwar ini seketika tubuhnya yang seperti orang tertidur ngambang di awang-awang itu perlahan mengecil dan hilang dari pandangan Anwar. Anwar yakin kalau semua ini sudah berakhir. Beliau pun mengakhiri meditasi di tempat tersebut dan kembali ke titik awal di mana beliau muncul. Dan alhamdulillah, perjalanan satu malam tersebut yang dirasakan Anwar ini betul-betul menguras tenaga. Anwar kembali ke dunia nyata, namun dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena Anwar pingsan sadar-sadarnya. Anwar ini di pagi hari, dia melihat ibunya ada di sana, bapaknya ada di sana. Dia mendengar suara keponakannya, suara anak Bambang ini yang riang sekali. Anwar pun membuka mata dan melihat di sekitar keluarganya sudah berkumpul, dan Bambang ini sudah tak lagi kesurupan, tak lagi zohirnya dikuasai ribuan jin yang membuat Bambang seperti orang gila. Bambang sudah kembali seperti sedia kala. Apa yang dilakukan Anwar ini berhasil, dan yang membuat Anwar tidak habis pikir setelah beliau melakukan pengorbanan yang begitu besar. Bambang mengatakan, kau ikut campur aja. Kalau kau tidak ikut campur, mungkin kehidupanku sekarang sudah berubah. Aku sudah menjadi orang kaya raya. Harta itu sudah ada dalam genggamanku, tapi kau yang mengganggu. Kau tiba-tiba datang, membuat semua itu buyar. Kecewa, pasti kecewa yang dirasakan oleh Anwar. Tapi dia sadar apa yang dibayangkan abangnya ini masih ke bawah-bawah dari alam yang membuatnya gila, membuatnya hampir kehilangan semua yang disayanginya. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan keluarga, dan kehilangan kehidupan nyata di dunia ini. Anwar cuman beristighfar saja. Anak tertua dari almarhum sepuh di sini mencoba menenangkan Anwar. Ya sudahlah. Itu gambaran kalau bapakku salah menilai, salah memilih orang. Kaulah yang sebenarnya patut dipilih. Tapi Anwar tidak melanjutkan lagi, tidak nerusin lagi. Dia tidak mau lagi mendengar tentang hal-hal seperti itu. Dia pamit pulang. Pulanglah Anwar sama istrinya. Dan setelah apa yang dilakukan Anwar, Mas Bambang menyimpan dendam. Beliau balik lagi ke Sidoarjo. Entah apalah yang dilakukan sama Mas Bambang di Sidoarjo. Mungkin dia masih penasaran dengan kain putih yang masih dipegangnya, yang menurut Anwar kain putih itu sudah tidak ada artinya lagi. 2 tahun setelah kejadian ini, beliau meninggal dunia dan diketahui oleh Anwar
Beliau meninggal karena kembali melakukan kecerobohan, melakukan ritual yang tidak tahu ujungnya kemana. Ritual selembar kain putih untuk mengambil harta kekayaan yang tersimpan di alam gaib. Beliau meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anwar begitu sedih sekali ketika ditinggal oleh almarhum Mas Bambang. Sedihnya cuma satu, sahabat-sahabat. Anwar masih tetap disalahkan sama almarhum Mas Bambang ini. Dalam prosesi yang sudah lalu, ya, Anwar yang seharusnya ya dipuji, ya, Bambang yang seharusnya berterima kasih kepada Anwar yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bambang supaya dia bisa kembali normal, ndak gila lagi, ndak dikuasai ribuan jin lagi. Ini malah sebaliknya, malah disalahkan dan dibenci sampai akhir hayatnya. Nah, itulah sebuah kisah misteri yang sangat menarik sekali yang dibagikan oleh sahabat kita Anwar yang ada di Tuban. Jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian kisah ini, mohon maafkan saya. Untuk sahabat yang punya cerita boleh kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.